Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Pak KDM kali ini menebarkan kebahagiaan buat warga Parung Panjang. Sebenarnya apa sih yang membuat warga Parung Panjang itu bahagia? Nah, ini adalah pembahasan tentang Parung Panjang, teman-teman ya. Bagaimana penderitaan-penderitaan warga di sana yang akhirnya bisa terselesaikan ketika Pak Deddy Mulyadi menjadi gubernur. Apa aja sih penderitaan warga di sana? Yuk kita langsung simak video berikut ini. Terkenal sebagai TKP dari kecelakaan lalu lintas. Di tahun 2024 ini saja yang belum genap 1 bulan, di lokasi ini, di jalur tambang Parung Panjang Bogor sudah memakan 2 korban jiwa. Di tahun 2023 silam tercatat ada 17 kasus kecelakaan yang memakan 14 korban jiwa. Lantas sebenarnya seperti apa kondisi jalanan di sini? Kita telusuri bersama. Belum 1 bulan ya teman-teman, udah 2 nyawa melayang. Dan di tahun sebelumnya ada 17 nyawa yang melayang. Nah, artinya di situ tidak ada perhatian khusus mungkin ya dari pemerintah-pemerintah sebelumnya tentang keselamatan warga yang harusnya menjadi prioritas gitu kan. Dan ketika Pak KDM menjadi gubernur, baru ini bisa terlaksana untuk melakukan perubahan itu teman-teman ya. Jadi di Parung Panjang ini teman-teman ya, kasus mata pencaharian mereka mengatakan bahwa sebagian besar adalah dari tambang gitu. Tetapi minimnya jalan ya yang seharusnya dikhususkan buat tambang ini menimbulkan permasalahan ya, bagi warga sana. Yang mereka mau berangkat sekolah, mau berangkat kerja, akhirnya itu ya harus berjibaku dengan tronton-tronton besar yang sangat mengerikan itu teman-teman ya. Bahkan korbannya itu ya sudah menjadi langganan gitu ya. Dan yuk kita simak sih bagaimana sih penderitaan mereka ini yang menjadi korban kecelakaan tronton-tronton besar nih ya. Selanjutnya DP operasi kedua, operasi besar. Cuma karena tambang ini nggak mau tanggung jawab, lepas tanggung jawab, akhirnya DP dikeluarin dari rumah sakit tersebut. Karena posisi kita keluarga gak ada, jadi bingung mau kemana. Nah akhirnya didemo lah sama warga setempat, baru dikasih santunan. Itu pun hasil demo awalnya mau dikasih kecil, mau dikasih 30-an, cuman karena berkat bantuan masyarakat demo 3 hari nggak boleh lewat PT tersebut, mobil-mobilnya akhirnya dikasih 100 juta. Bahkan itu kan 10 hari setelah kejadian dia kan lepas tanggung jawab. Nah setelah itu nggak lama dia beli mobil baru, unit baru, kira-kira 10 unit. Maksudnya gimana? Jadi gini Pak, kalau pekerja tambang itu Pak, setiap truk mau keluar atau supir mau keluar itu pasti udah diasuransi dulu, gitu Pak. Jadi setelah supir keluar meskipun dari nggak ada kecelakaan atau misalnya barang-barang baku dia itu jatuh, itu udah Asuransikan. itu udah diasuransikan Pak. Kenapa saya tahu? Karena dulu saya bukan pemain tambang ya Pak. Intinya setiap perusahaan itu, kenapa saya marah kemarin supir-supir minta demo ke Pak Deddy. Pak Deddy tanggung jawab sini-gini. Harusnya si supir ini minta tanggung jawab atau minta kompensasi dari perusahaan. Karena setiap kecelakaan, maaf ya, setiap kecelakaan apalagi korban sampai meninggal itu asuransi dari mobil itu keluar. Ini adalah sebuah ketimpangan sosial ya teman-teman ya. Ketika nadi atau jalur dari Parung Panjang ini dibiarkan tanpa ada pembangunan dan lain sebagainya, tentu ini akan sangat membahayakan warga sekitar. Anak-anak yang berangkat sekolah, orang yang berangkat bekerja harus selalu was-was gitu ya, karena terus berjibaku dengan tronton-tronton besar gitu kan. Dan ini mari kita simak bagaimana sih penderitaan mereka yang menjadi korban dari keganasan tronton-tronton ini tuh. Rumpin. Itu tadi sih. Iya. Biasanya pertambangan itu kayak gitu Pak. Kalau supir nabrak orang, kalau meninggal dia biayanya sedikit keluar biaya. Tapi kalau misal selamat kayak Devi itu berkepanjangan. Nah, jadi dia rugi, dia kan mau ambil rugi. Ini sisi kejam dari sebuah perusahaan teman-teman ya. Jika sopir itu nabrak
maka kalau bisa langsung dimatiin. Betapa tidak berharganya nyawa di situ teman-teman ya. Nyawa orang yang harusnya dihargai ya, lebih diutamakan. Ini enggak, bagi mereka hanya sebuah uang, hanya sebuah nilainya itu hanya sebatas berapa rupiah yang harus dikeluarkan. Jadi ketika nabrak nih, lebih baik dimatikan kata mereka. Astagfirullahaladzim. Padahal logikanya ya, karena kenapa? Karena kalau nanti ditabrak selamat, itu biayanya akan berkelanjutan. Biaya ke rumah sakit ini, biaya ke rumah sakit itu. Jadi mereka milih untuk, ya sudah kalau bisa tabrak mati. Wah, ini sudah nggak berperikmanusiaan ya teman-teman. Harusnya ini harus diberi sanksi sih ya. Ya tempat usaha-usaha kayak gini harus diberi sanksi. Karena ya kalau ditelusuri ya, kalau ditanya apakah emang seperti itu mereka nyuruhnya, ya nggak akan ngaku gitu kan. Tapi ya kita melihatnya, kita membacanya seperti itu ya kan. Ini sih keterlaluan banget ya. Yang nanggung kalau meninggal untuk kita nanti. Oh iya, enggak kejam banget. Pertamanya Iya. enggak. Terus Enggak maksudnya gini. Kalau meninggal biasa dikasih duit berapa yang keluarganya? kalau dulu Kalau meninggal 25. 25. Yang harga nyawa itu satu nyawa 25 juta. Iya, kita dihargain 25. Tapi kalau yang selamat kayak Devi itu kan harus berkepanjangan. Pengobatannya ke rumah sakit. Pengobatannya jadi mahal sampai Iya, sebulan. betul. Tapi Teh Devi dibiayain. Enggak. Sisi gelap dari perusahaan seperti itu teman-teman ya. Jadi mereka memilih kalau kecelakaan nabrak orang ya kalau bisa dimatiin daripada mereka harus mengobati setiap bulan ke rumah sakit dengan biaya yang sangat mahal, ratusan juta. Luar biasa. 20.000. Dia turun. Iya. Jadi ibu lebih senang truknya banyak dong. Enggak juga sih Pak, karena bapaknya kan trauma. Oh. Ibu pilih mana? Pilih kembali beroperasi, pilih tidak? Bingung ya Pak. Ya kenapa bingung? Ya. Bingungnya ya memang saya juga nggak munafik ya Pak. Ya, kita tuh jujur aja. Pendapatan saya juga kan ada yang dari supir mampir. Aha. Ini menjadi dilema juga teman-teman ya. Ketika di satu sisi ada orang yang menggantungkan hidupnya dari sopir-sopir truk yang belanja ke warung dia, tapi di satu sisi juga dia mikir tentang polusi yang dihasilkan dan juga rasa nyaman masyarakat yang terus dipertanyakan gitu ya. Masuklah itu truk, jadi badan saya itu keguling sampai ke depan. Sangat menjadikan ya teman-teman, dan mudah-mudahan hal-hal seperti ini kedepannya tidak terjadi lagi. Parung Panjang menjadi tempat yang penuh dengan kebahagiaan, warga-warganya sana sehat semua, usaha di sana dilancarkan gitu ya. Dan inilah teman-teman, akhirnya Pak Deddy Mulyadi mengeksekusi ya, Parung Panjang tuh semegah ini. Pada awal tahun 2026, masyarakat Parung Panjang kini sudah bisa merasakan kenyamanan dan keamanan dalam berkendara. Wih, cakep ya. Pak Deddy Mulyadi nggak kaleng-kaleng ya teman-teman. Betul-betul sangat membahagiakan warga sana. Dan ini ada satu pengakuan dari warga sana ya, sangat bahagia sekali. Ada penampakan yang berbeda dari Jalan Raya Parung Panjang. Biasanya, Jalan Raya Parung Panjang itu seperti ini. Penuh debu, penuh truk-truk besar ketika semuanya berjalan secara bersama-sama. Ini adalah hal-hal yang sangat mengerikan teman-teman ya. Ibaratnya nyawa dipertaruhkan di situ. Tapi, kali ini Jalan Raya Parung Panjang itu bebas dengan truk tambang. Seperti apa penampakannya? Simak informasi selengkapnya. Wah, sudah keren banget teman-teman ya. Jalannya udah mulus. Asik jadi tikers. Dua sisi mata yang berbeda ya teman-teman ya. Yaitu adalah sebuah keputusan, dan setiap keputusan itu akan membawa resiko masing-masing gitu ya. Membawa hal pro dan kontra. Kemudian ada sisi baik dan sisi yang tidak baiknya. Tapi ya itulah. Tapi Pak Deddy selalu mengedepankan, tentu Pak Deddy selalu mengedepankan sisi baiknya teman-teman ya. Dan itulah gambaran Parung Panjang teman-teman yang sekarang ya
Mudah-mudahan warga di sana bahagia. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.